Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Tria Indra Rahmawan, SHMH, dan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3. Izinkan kami untuk menyampaikan materi dengan topik tentang negara untuk mata kuliah kewarganegaraan kelas F6J. Berikut adalah anggota kelompok 3. Yang pertama adalah saya sendiri, Hendarwan Haikal Soibowo. Yang kedua ada Fajar Fadilah. Yang ketiga Erizanto Demara Fareza. Dan yang keempat Ahmad Rifki Adenan. Untuk mengawali materi ini, yang pertama kita harus mengetahui tentang apa itu negara. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, negara berasal dari kata stad dalam bahasa Belanda, atau state dalam bahasa Inggris, atau etat dalam bahasa Perancis, dan statum dalam bahasa Latin, yang artinya adalah meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Sedangkan menurut KBBI itu sendiri, negara berarti sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Pengertian negara juga didefinisikan oleh beberapa ahli, seperti Aristoteles, di mana menurut Aristoteles, negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Menurut Plato, negara muncul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, menyebabkan mereka harus saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Jan Bodin, negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga, serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat. Menurut JHA Lokman, atau menurut Lokman itu sendiri, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu. Dan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Sebenarnya masih banyak lagi definisi negara, namun dari secara bahasa KPBI dan menurut 5 pakar ahli negara, dapat kita simpulkan bahwa negara itu adalah suatu kelompok sosial, baik itu keluarga, masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya, yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi atau diatur di bawah suatu badan atau lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selanjutnya adalah perkembangan konsep negara. Definisi dan pengertian negara selalu berubah-ubah sesuai zaman di mana negara itu dipahami. Misalnya, pada zaman kuno, negara itu dipahami sebagai suatu kerajaan atau kekaisaran yang dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan yang absolut. Jadi pada zaman ini, misalnya seperti pada zaman di sebelum Masehi, di mana peradaban masih terbilang cukup terbelakang, dan manusia-manusia di sana menganggap bahwa negara itu pasti adalah suatu kekaisaran atau kerajaan di mana pemimpinnya, yang mana seorang raja atau seorang kaisar, memiliki kekuasaan yang absolut atau tidak bisa dibantah dan wajib diikuti oleh seluruh rakyatnya. Lalu pada zaman pertengahan, di mana zaman telah memasuki zaman Masehi atau zaman yang sudah teknologi sudah mulai berkembang, di zaman ini negara-negara mulai muncul dalam bentuk negara feodal, di mana kekuasaan dibagi antara raja dan bangsawan lokal. Misalnya di Eropa, di benua Eropa, negara itu dipimpin oleh seorang raja, di mana di bawah raja itu ada bangsawan-bangsawan yang memimpin suatu daerah atau wilayah-wilayah tertentu dengan hak-haknya tertentu. Seperti misalnya gelar marquis, gelar baron, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud sebagai bangsawan-bangsawan lokal. Yang ketiga adalah zaman modern, di mana konsep negara berkembang dengan adanya revolusi sosial dan politik, seperti revolusi Prancis dan revolusi di Amerika, yang membawa gagasan tentang negara sebagai entitas yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Dimulai zaman ini,
sebuah negara atau pengertian negara itu sudah mencakup prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Dan era kontemporer, di mana negara dipahami sebagai bagian dari komunitas internasional yang harus bekerja sama dalam menghadapi tantangan global seperti hak asasi manusia, perdagangan, dan perubahan iklim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Selanjutnya itu ada unsur pembentuk negara. Jadi unsur pembentuk negara sendiri eh, berdasarkan konvensi Montevideo yang diadakan di Uruguay pada tahun 1933, disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur-unsur ini merupakan elemen pembentuk dasar dari suatu negara. Unsur konstitutif itu dibagi menjadi tiga, itu ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian untuk unsur deklaratif itu ada dua, pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Untuk unsur konstitutif yang pertama itu ada rakyat. Rakyat merupakan seluruh orang yang berada di wilayah negara dan taat pada pemerintahan tersebut. Rakyat terbagi menjadi penduduk, yaitu mereka yang berdomisili tetap, dan bukan penduduk. Penduduk sendiri terdiri dari warga negara dan bukan warga negara. Untuk warga negara adalah orang-orang yang secara sah menurut hukum menjadi anggota suatu negara. Sedangkan bukan warga negara adalah mereka yang berada di suatu negara tetapi menurut hukum tidak diakui secara anggota negara tersebut. Selanjutnya itu ada unsur konstitutif yang kedua yaitu wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak bagi suatu negara dan biasanya terdiri dari wilayah daratan, lautan, udara, dan eksistorial. Yang pertama ada wilayah daratan, ditentukan batasannya melalui perjanjian antar negara dan berbatasan. Dan batas daratannya biasanya ditentukan oleh ciri-ciri alamiah seperti gunung dan sungai atau melalui batas-batasan seperti tembok pembatas. Wilayah lautan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 3 tahun 1994 meliputi laut teritorial sejauh 12 mil laut. Kemudian ada zona tambahan sejauh 12 mil laut dari batas luar laut teritorial. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil dari garis pangkal. Dan landas kontinen yang berada di bawah permukaan air di luar laut teritorial sedalam 200 meter atau lebih. Selain itu, ada wilayah udara yang berdasarkan Konvensi Paris tahun 1949 mengizinkan negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian yang terakhir ada wilayah eksteritorial, yaitu wilayah suatu negara yang berada di luar negaranya seperti kantor kedutaan besar. Unsur konstitutif yang terakhir adalah pemerintahan yang berdaulat. Jadi pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan tinggi untuk mengatur dan mengendalikan rakyat serta wilayah negara tersebut. Pemerintahan yang berdaulat memiliki legitimasi untuk membuat dan menegakkan hukum serta kebijakan yang berlaku bagi seluruh rakyat di wilayah kekuasaan. Oke, selanjutnya itu ada unsur deklaratif. Jadi unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara yang satu terhadap negara yang lain, yang memungkinkan terjadinya hubungan antar negara. Pengakuan ini meliputi dua jenis, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan ini seringkali bersifat sementara dan dapat berubah jika kondisi faktual negara tersebut berubah. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pengakuan ini bersifat permanen dan mengakui keberadaan negara tersebut secara penuh dalam komunitas internasional. Selanjutnya itu ada sifat negara. Selain unsur-unsur tersebut, negara juga memiliki beberapa sifat fundamental yang membedakan dari organisasi lain. Sifat-sifat tersebut adalah memaksa, monopoli, dan totalitas.
Sifat memaksa berarti negara memiliki kekuasaan untuk memaksa rakyatnya menaati peraturan dan hukum yang dibuat. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Menggunakan alat paksa seperti angkatan bersenjata, polisi, dan aparat penegak hukum lainnya. Selanjutnya itu ada sifat monopoli. Jadi berarti negara memiliki monopoli dalam menentukan dan mengatur tujuan dari masyarakat yang dipimpin, termasuk dalam pembuatan kebijakan, pengolahan sumber daya alam, dan penerapan hukum. Negara juga memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan yang syah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian sifat yang terakhir adalah sifat totalitas. Berarti bahwa pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh negara berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali. Sehingga semua warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Oke, selanjutnya adalah fungsi negara. Menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwasanya fungsi negara itu tergolong menjadi 4 aspek penting. Yang pertama itu adalah membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, mengawasi dan mengadili, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi negara itu selain membuat undang-undang, negara itu juga harus melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat, lalu mengawasi dan mengadili sesuai dengan undang-undang yang sebelumnya telah dibuat. Apabila ada yang melanggar undang-undang, maka akan diadili oleh negara itu sendiri. Nah, untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pembuatan undang-undang itu menjadi salah satu cara bagi negara untuk menjaga ketertiban serta keamanan di dalam suatu negara itu sendiri. Jadi semuanya sudah diatur di undang-undang begitu. Oke, selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara secara umum itu bertujuan untuk melindungi hak alamiah dari rakyat, yaitu hak milik, hak hidup, dan juga hak kebebasan. Sedangkan untuk negara kita sendiri, negara Indonesia kita tercinta, itu memiliki tujuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang sudah tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi tujuan negara atau acuan negara kita. Untuk bentuk negara, yaitu yang pertama itu negara kesatuan. Jadi untuk negara kesatuan itu adalah bentuk negara di mana seluruh kekuasaan pemerintah berada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah jika ada yang hanya berfungsi melaksanakan kebijakan-kebijakan dari pusat. Contohnya adalah negara Indonesia dan Prancis. Terus yang kedua itu ada negara serikat atau negara federasi. Negara serikat atau negara federasi adalah bentuk negara di mana kedaulatan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian atau provinsi. Negara-negara mereka memiliki kewenangan yang signifikan dalam mengatur urusan dalam negeri mereka. Sementara pemerintah pusat mengatur urusan-urusan yang bersifat nasional. Contoh negara federasi adalah Amerika Serikat dan Jerman. Terus yang ketiga itu ada negara perserikatan negara atau konfederasi. Konfederasi adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara berdaulat yang sepakat untuk bergabung dalam urusan tertentu. Biasanya urusan luar negeri atau pertahanan, namun tetap menjaga kedaulatan masing-masing di sebagian besar urusan domestik. Konfederasi memiliki struktur pemerintahan yang lebih longgar dibandingkan federasi. Contoh negara konfederasi adalah Swiss sebelum menjadi negara federasi. Terus yang keempat itu ada negara uni. Ini adalah penggabungan dua lebih negara yang bekerjasama dalam beberapa aksi pemerintahan. Terdapat dua jenis uni. Yang pertama ada uni real. Dua negara atau lebih bersatu secara nyata dalam pemerintahan dan fungsi negara, seperti berbagai kepala negara, pemerintahan atau kebijakan bersama. Contoh negara ini adalah Uni Swedia Norwegia pada abad ke-19. Terus yang kedua ada uni personil. Dua negara yang memiliki kepala negara yang sama, tapi tetap mempertahankan sistem pemerintah yang terpisah. Contoh adalah ketika kerajaan Inggris dan Irlandia berbagi seorang raja. Terus yang kelima ada negara dominion. Dominion adalah negara otonom yang berada dalam kekuasaan atau perlindungan kerajaan Inggris. Negara-negara dominion mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri, tapi tetap mengakui kedaulatan monarki Inggris.
Contoh dominion adalah Kanada dan Australia pada masa lampau. Terus yang keenam ada negara koloni. Koloni adalah wilayah yang dikuasai dan diperintah oleh negara itu, di mana wilayah tersebut tidak memiliki kedaulatan sendiri. Negara penguasa memiliki kontrol penuh atas pemerintahan dan sumber daya di wilayah koloni. Contoh sejarah koloni adalah India sebagai koloni Inggris sebelum merdeka pada tahun 1947. Terus yang ketujuh ada negara protektorat. Protektorat adalah bentuk hubungan di mana suatu negara kecil atau lemah berada di bawah perlindungan negara yang lebih kuat. Negara pelindung mengatur urusan luar negeri dan pertahanan protektorat. Sementara negara protektorat tetap memiliki kontrol atas urusan dalam negerinya. Contoh protektorat antara Maroko yang pernah menjadi protektorat Prancis. Mandat. Yang ke-8 ada mandat. Mandat adalah wilayah yang dikelola oleh suatu negara atas nama Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia ke-1. Negara pengelola memiliki tanggung jawab atau untuk mengurus wilayah tersebut dan memperhatikan kepentingan lokal hingga mereka siap untuk memerintah sendiri. Contoh wilayah mandat adalah Palestina di bawah administrasi Inggris. Terus yang 9 ada penduduk negara trust. Trust adalah penduduk negara di pemerintahan di mana suatu wilayah ditempatkan di bawah pengawasan internasional melalui PBB. Negara pengelola bertanggung jawab pada PBB atas pengelolaan wilayah trust tersebut. Contoh wilayah trust adalah Papua Nugini yang pernah menjadi wilayah trust Australia di bawah pengawasan PBB. Terus untuk yang selanjutnya itu ada sifat, fungsi, dan tujuan. Sifat, fungsi, dan tujuan itu ada yang pertama itu sifat negara. Ada sifat memaksa, monopoli, dan totalitas dalam konteks Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa implementasi sifat memaksa mulai undang-undang dan penegakan hukum, monopoli negara dalam menentukan kebijakan publik, dan totalitas penerapan hukum pada seluruh warga negara. Terus yang kedua ada fungsi negara Indonesia dalam membuat undang-undang, melaksanakan, dan mengawasi. Dapat diartikan di sini yaitu adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh fungsi negara dalam mengelola keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Terus yang ketiga ada tujuan NKRI sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu untuk perlindungan dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kecerdasan dan menjaga perdamaian dunia. Terus selanjutnya ada implementasi negara hukum Pancasila. Implementasi negara hukum Pancasila yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip negara hukum Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum. Terus yang kedua ada contoh konkret penerapan hukum berdasarkan Pancasila, yaitu kasus-kasus hukum yang menunjukkan keadilan berdasarkan nilai Pancasila. Terus yang ketiga ada peran Pancasila dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, yaitu penerapan Pancasila dalam kebijakan publik dan hukum. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan. Dapat disimpulkan di sini negara adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintah berdaulat. Unsur pembentuknya meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah. Negara memiliki sifat memaksa dan monopoli, serta menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk melindungi hak-hak rakyat. Di Indonesia, konsep negara hukum berlandaskan Pancasila. Oke, selanjutnya merupakan salah satu studi kasus yang ditangani oleh negara itu sendiri. Di sini kami mengambil contoh studi kasus yang tidak jauh dari kami atau dari kita, yaitu ketika pandemi COVID-19 atau pada saat 2020 ketika COVID-19 atau COVID-19 itu masuk di Indonesia. Mungkin di awal gemaraknya COVID-19 ini, mungkin di mata masyarakat hanya akan menyerang aspek kesehatan. Jadi yang perlu diwaspadai hanyalah penyebaran dari penyakit itu sendiri. Akan tetapi ternyata setelah kita meninjau ulang dari beberapa negara yang sebelumnya sudah menangani pandemi ini, ternyata banyak sekali terjadi kegaduhan di aspek-aspek lain seperti di ekonomi, lalu ada selain di kesehatan juga di ekonomi, terutama ekonomi masyarakatnya, karena penyebaran penyakit yang sangat cepat dan juga vaksin yang belum ditemukan itu membuat mobilitas masyarakat itu cenderung dibatasi. Jadi mungkin yang biasanya kita bertemu secara tatap muka atau bertemu secara langsung itu kita harus mengganti metode-metode tersebut, dan ini akan menyerang aspek-aspek yang lain, contohnya ekonomi, dimana ketika mobilitas itu dikurangi, contohnya saja mobilitas di pasar nyata ya, pasar tradisional itu kan sangat berkurang karena pasti banyak sekali orang yang takut dengan adanya penyakit ini, takut tersebar dari, kan di pasar itu cukup
cukup ramai ya, banyak pengunjungnya. Jadi apabila kurang bisa diawasi, itu pasti takut untuk tersebar atau terjangkit penyakit COVID-19. Nah, pastinya pasar tradisional itu bakal menjadi lebih sepi karena sedikit orang yang datang. Jadi dari penjual itu sendiri juga pastinya akan mengalami kerugian. Lalu juga dari segi konsumen mereka mungkin ada beberapa yang tidak terpenuhi kebutuhan makanannya seperti itu. Itu kan merupakan contoh kasus yang sangat besar. Dan di sini ambil alih suatu negara itu sangat dibutuhkan. Bagaimana dia melakukan suatu kebijakan yang akan mengurangi penyebaran penyakit, tetapi tidak menyerang atau tidak memberi efek negatif ke aspek-aspek yang lain. Dan pada waktu itu pemerintahan kita, negara kita, Indonesia itu sudah melakukan kebijakan yang menurut saya sudah cukup benar. Hampir semua diblokade untuk tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi di situ dari negara sendiri juga menyiapkan adanya dana bantuan berupa dana sosial setahu kelompok kami, dan juga ada perkembangan terkait vaksin yang sudah dilakukan di beberapa kalangan masyarakat. Nah, itu menurut saya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kembali ke fungsi dari suatu negara itu sendiri. Nah, jadi itu menurut kami merupakan studi kasus yang paling cocok untuk diangkat karena memang fungsi negara atau ambil alih negara di kasus ini itu sangat penting. Mulai dari mengatur kebijakan, mengatur harga dari keperluan-keperluan pokok, lalu menjaga kestabilan ekonomi masyarakat maupun negara. Itu bukanlah hal yang mudah dan itu sudah dilakukan dengan baik oleh negara kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah menyimak materi dengan baik. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.